Yang saya tahu, semenjak masa pandemi itu ada 5 menteri yang kekayaannya bertambah. Salah satunya Menhan Prabowo, Menak Yakut, terus ada siapa lagi itu 3 saya nggak tahu. Luhut Binsar Panjaitan, terus ada 2 lagi. Saya nggak hafal, saya cuma baca aja di Google, tahu-tahu buka Google ada 5 menteri yang kekayaannya bertambah semasa pandemi. Wallahu a'lam itu harta itu kekayaan mereka dapat dari mana? Wallahu a'lam. Ana nggak tahu. Tetapi kalau pendapat Ana tentang Menak Yakut ini menamai Menteri Agama. Menteri Agama itu harus orang yang benar-benar faham dengan agama. Faham dengan agama, dia harus tawassut, dia harus tawazun, dia harus tasammuh. Tapi ini tasammuhnya jangan tasammuh yang kebablasan. Kan banyak orang tasammuhnya tasammuh kebablasan. Tasammuh itu apa terjemahannya? Tasammuh itu apa ya bahasa Indonesia? Toleransi. Toleransinya kebablasan. Toleransi kebablasan. Kalau kayak kita orang nih, bagaimana toleransi kita orang kepada agama lain? Oh, ketika saudara-saudara dari Nasrani sedang Natal, kita jaga gereja. Cukup kita jaga gereja. Kita tidak mengucapkan selamat, tidak masuk ke dalam, itu kita. Sebaliknya, ketika Idul Fitri, saudara-saudara dari Nasrani jaga kita punya masjid. Itu namanya tasamu yang benar. Bukan kebablasan, bukan pakai topi Natal. Itu tasyabuh namanya, menyerupai. Itu kebablasan. Semua agama sama. Semua agama sama. Kalau dia berbicara dalam perspektif Islam, dalam Islam kan nggak seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Lakum kalian dengan agama kalian, kami dan kita dengan agama kita. Seperti itu. Tapi kalau dia berbicara sebagai menteri, ya harusnya cukup. Dia mengatakan seperti yang anak katakan tadi, kita sebagai sesama muslim, kita disatukan dalam satu dalam satu perkara, yaitu Islam. Kita yang berbeda, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, kan menteri agama kan dia bukan hanya ngurusin Islam saja, tapi ngurusin juga agama-agama yang lain, memberikan hak kepada agama-agama lain, apa hak-hak mereka dalam ibadah mereka. Yang Nasrani gerejanya seperti apa, yang Hindu seperti apa, ini seperti apa. Tapi jangan tadi seperti yang saya katakan, kebablasan. Sekali lagi, kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pemerintah, jadi rakyat. Bib, ini ada yang nanya lagi, terserah Habib mau jawab apa enggak. Assalamualaikum, Bung RH izin tanya ke Habib, bagaimana tanggapan Habib tentang Menak Yakut? ini pejabat ya, dan barangkali ya Habib bisa memberikan juga perspektif bagaimana ketika kita harus membicarakan pejabat publik ya, setelah menjabat selama ini dalam segi penerapan amalan agama Islam, mengingat beliau bergelar kiai. Terserah Habib mau jawab apa enggak. Yang saya tahu, semenjak masa pandemi itu ada 5 menteri yang kekayaannya bertambah. Salah satunya Menhan Prabowo, Menak Yakut, terus ada siapa lagi itu 3 saya nggak tahu. Luhut Binsar Panjaitan, terus ada 2 lagi. Saya nggak hafal, saya cuma baca aja di Google, tahu-tahu buka Google ada 5 menteri yang kekayaannya bertambah semasa pandemi. Wallahu a'lam itu harta itu kekayaan mereka dapat dari mana? Wallahu a'lam. Ana nggak tahu. Tetapi kalau pendapat Ana tentang Menak Yakut ini menamai Menteri Agama. Menteri Agama itu harus orang yang benar-benar faham dengan agama. Faham dengan agama, dia harus tawassut, dia harus tawazun, dia harus tasammuh. Tapi ini tasammuhnya jangan tasammuh yang kebablasan. Kan banyak orang tasammuhnya tasammuh kebablasan. Tasammuh itu apa terjemahannya? Tasammuh itu apa ya bahasa Indonesia? Toleransi. Toleransinya kebablasan. Toleransi kebablasan. Kalau kayak kita orang ini, bagaimana toleransi kita orang kepada agama lain? Oh, ketika saudara-saudara dari Nasrani sedang Natal, kita jaga gereja. Cukup kita jaga gereja. Kita tidak mengucapkan selamat, tidak masuk ke dalam, itu kita. Sebaliknya, ketika Idul Fitri, saudara-saudara dari Nasrani jaga kita punya masjid. Itu namanya tasamu yang benar. Bukan kebablasan, bukan pakai topi Natal. Itu tasyabuh namanya, menyerupai. Itu kebablasan. Begitu. Terus ada lagi si Menak Yakut itu, dia ngomong apa kemarin itu ya? Apa dia pernah bilang itu? Yang ke semua agama sama. Semua agama sama. Semua agama sama. Kalau dia berbicara dalam perspektif Islam, dalam Islam kan nggak seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Lakum kalian dengan agama kalian, kami dan kita dengan agama kita. Seperti itu. Tapi kalau dia berbicara sebagai menteri, ya harusnya cukup.
dia mengatakan seperti yang anak katakan tadi, kita sebagai sesama muslim, kita disatukan dalam satu dalam satu perkara, yaitu Islam. Kita yang berbeda, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, kan menteri agama kan dia bukan hanya ngurusin Islam saja, tapi ngurusin juga agama-agama yang lain, memberikan hak kepada agama-agama lain, apa hak-hak mereka dalam ibadah mereka. Yang Nasrani gerejanya seperti apa, yang Hindu seperti apa, ini seperti apa. Tapi jangan tadi seperti yang saya katakan, kebablasan. Intinya seperti itu. Oke. Ya. Sekali lagi, kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat. Ya. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pemerintah, jadi rakyat. Dan itu hak rakyat ya. Jadi saya sering mengatakan gitu ya. Jadi salah satu kewajiban rakyat itu adalah berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, salah satu berpartisipasi adalah mengingatkan. Itu bentuk partisipasi. Jauh lebih baik dibandingkan rakyat yang diam. Ada juga orang yang ngomong, kan ngingatin bisa dengan cara baik-baik lah. Kita orang kan punya cara sendiri buat mengingatkan. Oke. Ya mungkin Ana dengan cara Ana. Ya memang beginilah Bahar bin Smith. Ana nggak bikin-bikin, ya seperti inilah Ana. Seperti inilah saya. Oke.